Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliani, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam penyakit yang dialami oleh anak. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Di sini anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keterluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh besar secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya. Baiklah, pembagian macam-macam penyakit yang dialami oleh anak. Yang pertama itu ada tunanetra. Di sini tunanetra itu di mana anak mengalami gangguan atau hambatan indera penglihatan. Faktor penyebab dari tunanetra itu adalah faktor gen, di mana faktor gen di sini adalah berhubungan erat langsung dengan masalah keturunan atau pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang berikutnya itu adalah penyakit yaitu virus rubella yang menjadikan seorang mengalami campak tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi. Yang berikutnya itu ada kecelakaan. Kecelakaan di sini itu kecelakaan fisik akibat benturan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf secara netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain. Yang berikutnya itu kelainan anak tunarungu. Di sini tunarungu itu adalah kelainan anak yang dialami oleh seorang anak karena kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya, sehingga tidak mampu menangkap bunyi atau rangsangan berupa suara atau pendengaran melalui pendengaran. Faktor-faktor penyebabnya itu kurang dengar. Di sini kurang dengar itu masih bisa menggunakan sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara atau cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan berbicara. Yang berikutnya itu ada tuli, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan pendengarannya itu. Yang berikutnya itu ada kemampuan berbicara. Namun di sini kemampuan berbicara itu seperti penglihatan dan perabaan. Atau yang ketiga itu ada tuli total, atau yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dalam mengembangkan bicaranya. Yang berikutnya itu gangguan pada anak tunawicara. Tunawicara atau bisu itu adalah mereka yang menderita gangguan bicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Bisu juga disebabkan oleh gangguan pada organ tubuh seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Faktor penyebab tunawicara di sini itu ada faktor sentral yang meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik mengalami keterbelakangan mental atau autisme. Yang berikutnya itu ada faktor periferal atau faktor dengan gangguan sensor atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Yang berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini itu dan sosial emosional dalam bentuk ini mengalami penelantaran, penganiayaan maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Yang berikutnya itu campuran dari faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, faktor periferal atau faktor lingkungan. Yang berikutnya itu ada kelainan anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder.
di sini adalah gangguan sistem saraf dalam bentuk gangguan perilaku berupa ketidakmampuan memusatkan perhatiannya, memperhatikan mudah teralih, impulsif dan hiperaktif. Berikutnya faktor penyebab ADHD itu ada, yang pertama adalah keturunan atau gen, yaitu seorang ibu atau ayah yang memiliki gangguan mental yang lain. Yang berikutnya itu kelahiran prematur, yaitu lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Yang berikutnya ada kelainan pada struktur atau fungsi otak. Yang berikutnya ada kerusakan otak sewaktu dalam kandungan. Seorang ibu itu mengalami nafsa atau mengonsumsi minuman beralkohol atau merokok selama masa kehamilannya. Dan yang berikutnya ada kelainan pada anak, autisme. Di sini autisme itu merupakan gangguan perkembangan fungsi otak. Gangguan ini mencakup bidang sosial dan fungsi efek komunikasi verbal atau bahasa anak, imajinasi, fleksibilitas, lingkup interest atau minat, kognisi atau atensi. Di sini faktor penyebab autisme itu, yang pertama itu ada faktor keluarga, psikologi anak itu terhadap sensor keluarga sangat dibutuhkan. Yang berikutnya ada kelainan organ pada biologi dan neurologi yang berhubungan atau saraf yang berhubungan dengan kerusakan organ dan syaraf yang menyebabkan gangguan fungsi-fungsi sehingga menimbulkan keadaan autisme pada penderitanya. Yang berikutnya itu ada faktor genetik. Pada hasil penelitian ini ditemukan ada 2-4% dari saudara kandung juga menderita penyakit yang sama. Yang berikutnya itu ada faktor kekebalan tubuh, itu berhubungan pada masa kehamilan, faktor kekebalan tubuh. Yang berikutnya itu kelainan anak, kelekatan atau attachment. Di sini ada Bowley menyatakan dalam teori kelekatannya atau attachment teori bahwa hubungan kelekatan pada awal masa kehidupan anak merupakan prototipe atau semua hubungan sosial di masa depan anak, sehingga gangguan kelekatan yang terjadi dalam masa itu memiliki konsekuensi yang sangat besar di kehidupan kedepannya. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelekatan atau ketertarikan di situ. Di sini yang pertama itu pengalaman masa lalu. Di sini pengalaman masa lalu itu berkaitan dengan kehidupan seseorang sebelumnya. Seorang itu memasuki usia remaja atau dewasa, perlakuan orang tuanya itu dan orang lain di sekitar tersebut akan mempengaruhi dirinya dan membangun kelekatan dalam dirinya. Yang berikutnya itu faktor keturunan atau gen. Memang gen itu belum dapat dipastikan sebagai pembawa sifat keturunan dari kelekatan atau ketertarikan. Keturunan ini dikatakan dapat mempengaruhi pembentukan kelekatan karena cenderung anak untuk melakukan meniru orang tuanya. Yang berikutnya itu ada jenis kelamin. Di sini sendiri jenis kelamin itu juga menjadi faktor yang membentuk kelekatan pada diri seseorang. Mungkin itu saja yang kelainan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.